kali ini saya mau membahas masalah pengaturan waktu. Nah, di akuntansi, untuk waktu sendiri itu dibagi berdasarkan periodenya. Jadi seorang akuntan membagi siklus terjadinya kegiatan bisnis dengan membuat periode waktu. Nah, periode waktu diasumsikan untuk mengkelompokkan kegiatan bisnis selama beberapa bulan, misalnya 1 bulan untuk buat laporan keuangan kegiatan bisnis selama 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Nah, biasanya orang buat laporan itu berdasarkan kebutuhannya. Ada beberapa perusahaan buat laporan bulanan atau buat laporannya per kuartal atau buat laporannya setahun sekali. Nah, jadi yang disebut dengan pembuatan periode akuntansi selama sebulan, per kuartal itu, per tahun itu dibuat ke dalam yang namanya asumsi periode waktu. Tuh. Jadi ada perbedaan antara tahun fiskal dengan tahun kalender. Kalau misalnya tahun kalender itu biasanya dimulai dari tanggal 1 Januari berakhir di tanggal 31 Desember. Nah, kalau tahun fiskal dan tahun fiskal itu apa? Sebenarnya tahun fiskal itu jangka waktunya itu selama 1 tahun. Misalnya perusahaan kamu itu mulainya tanggal 1 bulan April gitu kan, 1 tahunnya berarti tanggal 31 bulan Maret, berarti panjang waktunya tuh selama 12 bulan. Kalau kalender dia mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember gitu ya. Nah, periode waktu ini gitu ya, untuk bulanan, kuartal disebut periode interim periode. Kemudian untuk perusahaan besar biasanya buat laporan yang 3 bulan sekali dan buat laporan yang tahunan. Jadi kalau misalnya ditanya perusahaan kamu itu pakai kalender tahunan apa kalender fiskal gitu ya. Nah, kalau fiskal itu durasinya 1 tahun, tapi kalau tahun kalender itu ingat mulanya dari 1 Januari. Nah, untuk kita masuk ke penyesuaian gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu mengenai akrual dan cash basic accounting. Nah, apalagi sih yang dimaksud dengan akrual? Berhubung dengan kita sudah membagikan periode waktu tadi, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang tahunan, itu pasti mempengaruhi pencatatan kita. Nah, misalnya kita mau menghitung total pendapatan kita di bulan Januari, sementara di bulan Januari itu pendapatan kita belum diterimanya di bulan Februari. Apakah itu bisa diakui sebagai pendapatan? Nah, disinilah nanti kita bahas kapan kita bisa mengakui itu sebagai pendapatan, kapan kita bisa mengakui itu sebagai beban. Nah, ada yang namanya accrual basic accounting. Apa sih accrual basic accounting? Accrual basic accounting ialah ketika kita mencatat transaksi pada periode terjadinya transaksi tersebut. Jadi accrual itu catat terjadinya transaksi pada peristiwa yang sudah terjadi gitu. Kemudian perusahaan mengakui pendapatannya saat mereka melakukan layanan, bukan saat mereka menerima uang tunai. Kemudian mereka mengakui bebannya pada saat terjadi, bukan pada saat dibayar gitu ya. Nah, maksudnya itu apa? Pada saat terjadi, contoh kamu dikasih uang 100.000 untuk menyelesaikan layanan jasa. Misalnya kamu dapat uang 100.000 ini di bulan Januari tanggal 28. Nah, tanggal 28 itu kamu terima uang, tapi kamu belum memberikan layanan jasa. Dikasih uang aja 100.000 sebagai uang mukanya. Nanti kamu baru menyelesaikan layanan jasa kamu tepat di tanggal 2 Februari. Maka untuk buat laporan atau pas tanggal bulan Januari itu kamu belum bisa mengakui itu sebagai pendapatan karena kamu belum melakukannya meskipun kamu sudah menerima uangnya. Kemudian
beban diakui saat sudah terjadi atau sudah kamu konsumsi, sudah kamu nikmati. Misalnya kamu bayar sewa untuk 1 tahun senilai 12 juta. Di bulan pertama kamu tidak bisa mengakui beban kamu itu senilai 12 juta. Karena apa? Karena sewa yang kamu bayarkan itu untuk 1 tahun, bukan untuk 1 bulan. Yang kamu konsumsi baru 1 bulan, maka masih ada 11 bulan lagi yang belum kamu konsumsi, alias itu masih menjadi hartanya kamu, belum menjadi beban kamu karena kamu belum menikmati. Jadi beban itu terjadi bukan pada saat kamu bayar 12 juta itu udah langsung jadi beban kamu di bulan itu, tapi untuk 12 bulan kemudian, seperti itu. Itu namanya akrual. Kemudian ada yang namanya cash basic accounting. Nah, kalau cash basic accounting itu saat kamu terima uang, misalnya kamu terima uang 100 ribu tadi di tanggal 28 Januari, maka saat itu juga kamu mencatat kas kamu bertambah dan pendapatan kamu bertambah kalau pakai pencatatan cash basic account. Kalau kamu pakai pencatatan cash basic accounting, pada saat kamu membayar uang 12 juta tadi, kamu akan mengakui itu sebagai beban kamu, beban sewa kamu senilai 12 juta. Padahal secara logikanya kita belum menikmati, kita belum melakukan sesuatu, kita tak boleh mengakui itu sebagai pendapatan ataupun beban kita. Nah, maka cash basic accounting ini dasarnya itu nggak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang internasional ya kan. Kemarin kita kalau mau buat laporan keuangan itu harus mengikuti standar. Nah, berarti cash basic accounting ini nggak bisa kita gunakan karena tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional gitu ya.